Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Dalam Renungan Harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, Matius pasal 5 ayat 43-48 menjadi dasar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, tolonglah kami untuk menerima sabda-Mu, dan beri kami kekuatan untuk terus berjalan dalam terang panggilan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Matius pasal 5 ayat 43-48. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat Kristus, jika kita mengasihi lawan kita, mengasihi mereka yang mengenal dan memberi kekuatan kepada kita dan motivasi serta dukungan, itu adalah hal yang lumrah ya, kalau boleh. Mereka yang demikian juga jangan pernah kita lupakan dan jangan kita tinggalkan. Mereka yang terus berbahagia atas pertumbuhan dan kebaikan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka misalnya itu adalah orang tua, suami, istri, kakak, adik, dan teman kita. Mereka yang adalah sosok baik yang ada di sekitar kita. Paling tidak, jika kita sedang tak berada di sisi mereka, berdoalah terus untuk keberhasilan, kebaikan, dan kebahagiaan mereka pula. Hal ini adalah hukum etika yang berlaku umum. Sahabat, setiap orang yang menyebarkan kebaikan dan kita mendapatkan percikannya, maka kita pun akan bertindak baik kepada mereka. Sahabat, dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi sesama manusia. Sesama manusia itu adalah mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Perbuatan sebaik mungkin kepada mereka adalah perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan. Perbuatlah sebaik mungkin kepada mereka yang membutuhkan itu. Jika kita ada di posisinya, kita ingin sesama kita melakukan apa kepada kita. Bayangkanlah kisah orang Samaria yang murah hati itu ya, di Lukas 10 ayat 25-37. Mungkin ia yang kepadanya kita memberikan kasih tak dapat membalas apa yang kita berikan itu. Namun itu bukan persoalannya. Sahabat Kristus, yang utama adalah kita menempatkan diri sebagai sesama ciptaan Tuhan di dalam alam raya yang sedang ikut serta melaksanakan kehendak dan panggilan Allah agar sesama mendapatkan kelegaan dan kelepasan dari himpitannya. Tindakan kita mungkin sedikit ya sahabat, namun jika kita melakukannya karena Tuhan Allah sebagai sesama akan memberikan sebaik-baiknya kita kepada mereka, kepada dia yang sedang membutuhkan, maka sahabat, Tuhan Allah lah yang akan menyempurnakan semua apa yang kita lakukan itu. Kita tidak perlu memikirkan balasan dari Ia yang mendapatkan kasih dari kita. Jika kita melakukannya seperti untuk Tuhan Allah, maka Tuhan Allah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur alam raya ini akan mengatur kebaikan bagi kita. Hal ini dapat terjadi bagai gaung. Kemana arah gelombang suara itu pergi, kita tidak tahu. Di mana gelombang suara itu memantul, kita tidak tahu. Berapa lama akan sampai pada kita lagi, kita tidak tahu. Kita tidak mengetahuinya. Namun yang jelas panggilannya adalah kita memenuhi panggilannya untuk mengasihi sesama kita. Itulah sebabnya sahabat, dengan sukacita dan dengan kekuatan dari Allah, kita akan terus bergaung. Lalu kita membiarkan dan terbuka pada apa yang akan Tuhan Allah pancarkan kepada kita, melalui kita terlaksana dengan baik tanpa terhalangi di dalam kuasa dan terang ilahi. Nah, lebih jauh sahabat dan lebih dahsyat dari itu
adalah dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga mengajari kita untuk mengasihi musuh kita. Dari Google saya mendapatkan minimal arti kata musuh itu adalah lawan atau bandingan atau tandingan. Jika dengan kawan kita mendapatkan dukungan, kekuatan dalam berbagai macam tantangan kehidupan, sebaliknya sahabat, dengan lawan, sahabat kita memperoleh yang sebaliknya. Celaan, tuduhan, kerugian, persaingan, dan sebagainya. Jadi setiap orang yang membuat kita dipenuhi kesedihan, kemarahan, kekecewaan, merasa kecil dan tidak berdaya karena memberi kerugian dalam hal apapun, itu adalah musuh kita. Dan firman Tuhan berkata, kepada mereka ini Tuhan meminta kita mengasihi mereka. Tuhan meminta kita mengasihi mereka. Anak muda segera mungkin akan berkata, "What? Tak salah nih ajakan ini." Nah, sahabat, mari kita tenang dulu. Tarik nafas lambat, dalam, dan tenang. Bayangkanlah, ini lagi seperti kisah di atas itu yang tadi saya ungkapkan. Ya, ketika kita meyakini bahwa seluruh alam raya ini diciptakan dan dikendalikan oleh Allah. Jika ada yang berlaku sebagai musuh bagi sesama atau dan ciptaan lain, sesungguhnya si musuh tadi sedang bertentangan dan sedang bersaingan, artinya musuh seperti penjelasan yang di atas tadi ya. Dengan siapa yang terutama, sahabat? Dengan Allah sendiri. Musuh itu sedang bertentangan dengan Sang Pencipta yang menyelenggarakan alam raya dan segala isinya. Kitab Kejadian pasal 1 dan 2 ya. Allah yang menciptakan. Jika kita memahami makna terdalam ini, maka jika kita umat yang sedang menjalankan tugas ilahi dan sedang memelihara alam raya ini, sahabat, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Kita tentu saja percaya bahwa Allah yang sudah menciptakan dunia ini adalah Allah yang akan terus menyertai kita. Tentu saja pada musim atau masa itu, ketika diperlakukan tidak baik, kita merasa sakit, kecewa, boleh menangis dan marah juga. Dan marilah kita menyampaikan semua keluh kesah kita itu kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Putranya saja Ia telah kirimkan agar kita tak terhalang oleh tirai yang memisahkan hubungan baik yang akrab dengan Dia, antara kita dengan Dia. Oleh karena itu, Ia akan merangkul dan memberi kepada kita ketenangan dan kekuatan, lalu menemukan bahwa tempat bergantung dan berlindung yang utama adalah Tuhan Allah. Bukan bergantung kepada musuh. Musuh tak boleh mendapatkan fokus dan perhatian utama kita untuk membuat kita dipenuhi kesedihan, kemarahan, kekecewaan. Tuhan Allah, sumber kekuatan dan keselamatan kita itu yang akan memberi pemulihan kepada kita dan memberi segala berkat dan sukacitanya kepada kita pada tempat dan waktunya yang tepat. Sahabat Kristus, oleh karena itu kita akan dipenuhi oleh penyerahan diri kepadanya. Sekaligus sahabat, semangat untuk terus berjalan bersama Tuhan Allah dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Nah sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita susah, marilah kita datang kepadanya. Karena apa? Karena jika kita sudah selesai dengan diri kita, maka kita akan berdoa kepada Dia. Sekarang bagi musuh kita juga, berdoalah agar musuh kita tidak mengalami kehancuran dan kesedihan yang tidak berujung. Juga demi pertobatan mereka. Bayangkanlah sahabat ya, jika mereka terus melawan Allah dengan berbuat melawan atau mau menandingi Allah terus. Kasihan ya. Berdoa dalam hal ini bukan berarti lalu kita menjadi sama dengan mereka ya. Main hakim atau main menyaingi Allah, menjadi hakim atas mereka untuk membalas dendam dan lain-lain. Bukan. Berdoa bagi mereka juga bukan berarti bahwa kita menyerah begitu saja pada keadaan dan kepada musuh. Berdoa berarti menyerahkan mereka dalam kuasa Allah supaya mereka bertobat dan berbaik
kepada sesama. Dan sisanya, apa yang tidak kita ketahui, serahkan pada Tuhan Allah saja segalanya. Serahkannya kepada Tuhan Allah, bukan menyerah kepada musuh. Lalu fokus kita lanjutkan. Jika dulu sempat terusik, kita kembali lagi kepada Allah. Berada di jalan Allah. Fokus lagi pada pengembangan diri untuk memancarkan kasih dan kebaikan Allah. Jadi sahabat, tidak usah membalas musuh. Berdasarkan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk bersandar kepada Allah. Mintalah terus kebaikannya, pancarkanlah terus kasih-Nya. Yakinlah Tuhan Allah menolong kita. Mari berdoa sahabat. Terima kasih ya Bapa atas segala campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami yang mau selalu bersandar pada Engkau ya Allah yang maha besar. Pencipta alam semesta ini yang akan terus memberikan kepada kami kekuatan, pemulihan, perdamaian, kehidupan yang dipenuhi oleh berkat dan rahmat Tuhan serta sukacita dari Tuhan saja. Kami menyambut segalanya itu karena kami mau bersandar pada Tuhan. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.